peternak ayam dari bulan Agustus tahun 2017. Jadi ya sampai sekarang ini kira-kira sudah berjalan 4 tahun. Yo awalnya tidak ada rencana untuk berternak ayam telur ini, tapi karena saya punya teman dekat dan dia sudah peternak ayam telur ini lebih lama, terus teman saya ini bercerita tentang peternak ayam telur ini dan menyampaikan bahwasannya secara keuntungannya cukup lumayan tinggi. Akhirnya dia menawarkan kepada saya untuk ikut dan dia siap untuk mendampingi, siap untuk ngajari dari nol sampai bisa. Ya alhamdulillah setelah terjun ya hasilnya juga cukup lumayan tinggi memang. Kalau tantangannya banyak sih sebenarnya ya, terutama seketika terjadi perubahan cuaca, apalagi kayak kemarin terjadi cuaca ekstrim, hujan yang terus menerus yang sampai di daerah-daerah banyak terjadi banjir. Ini memang mengalami kondisi fisik ayam ini memang drop, terutama di tingkat kematiannya cukup lumayan banyak karena memang cuacanya ekstrim banget. Nah, dalam kondisi itu memang perlu kelihayan atau kepandaian seorang peternak untuk mencermati, mengamati, dan sekaligus mengambil tindakan langkah yang tepat bagaimana untuk mengantisipasi ternaknya agar tidak mengalami penurunan atau mengalami kondisi ayam yang sampai dropnya terlalu parah gitu. Kalau untuk bicara perawatan ataupun untuk bisa menghasilkan produktivitas telur yang bagus, memang prosesnya panjang. Jadi mulai dari awal adalah pencarian bibit yang unggul, itu faktor utama. Jadi seketika kita mendapatkan bibit yang unggul, maka perawatannya pun akan lebih mudah. Jadi seketika ayam dalam pertumbuhan awal sebelum bertelur dia itu secara pertumbuhannya normal atau standar, maka secara otomatis produksi ayamnya pun akan bisa secara optimal pula. Nah, adapun SOP untuk perawatannya itu membutuhkan beberapa aspek. Yang sangat penting adalah bagaimana menerapkan biosecurity. Biosecurity adalah suatu alat untuk pencegahan atau suatu langkah para peternak untuk mencegah wabah atau virus masuk ke dalam ternaknya itu sendiri. Itu sangat penting. Salah satu contohnya adalah menerapkan penyemprotan kandang dengan disinfektan selama paling minim itu 2 hari sekali. Jadi kalau itu bisa diterapkan, maka seketika ada virus masuk ke kandang kita, minimal banget sudah disterilisasi oleh semprotan disinfektan tadi. Itu minimal banget. Selanjutnya adalah dalam perawatan itu ayam itu membutuhkan protein yang standar, protein yang mumpuni atau protein yang mencukupi agar si ayam itu bisa produksinya secara optimal. Yang pernah saya pelajari atau yang pernah saya tahu, ayam itu bisa produksi atau bertelur manakala dia memenuhi syarat protein kasarnya itu minimal di angka 15 protein kasarnya. Maka ketika kita memberikan pakan yang memenuhi standar tadi, maka secara otomatis ayam tersebut akan bertelur dengan catatan ayamnya kondisinya sehat. Kalau modal untuk mulai mungkin kalau
kita bisa mempunyai modal besar, bisa langsung di angka satu kandang 1.000 ekor. Tapi manakala memang tidak mampu 1.000 ekor, bisa mungkin menerapkan dengan yang 500 ekor dulu. Lah, untuk saat ini bibit ayamnya saja itu di usia 3 bulan per ekornya sudah di angka 75.000. Kalau misalkan kita pengen beternak 1.000 ekor, berarti bibitnya saja itu sudah butuh modal 75 juta. Itu baru bibitnya saja, belum termasuk investasi kandang, belum termasuk nanti asupan makanannya sampai dia sendiri produksi sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Lah, ayam itu biasanya mulai produksi di usia 4,5 bulan atau di kisaran 18 minggu. Itu sudah mulai ada 1-2 ekor yang mulai bertelur. Tetapi kalau mengambil secara rata-rata adalah di usia 5,5 bulan atau di 24 minggu. Itu ayam sudah usia matang yang seharusnya seketika ayam itu sehat pasti sudah produksi di usia itu. Ya, alhamdulillah ini ayam petelur yang kami kelola ini memang sedikit punya keunggulan dibandingkan dengan peternak yang lain. Keunggulannya di mana? Yaitu yang pertama, memang untuk secara fisik telurnya itu warnanya itu lebih coklat dan mengkilap. Itu saat di usia muda. Itu saat di usia tuanya pun, usia tua ini di kisaran usia 2 tahun atau 100 minggu, ayam yang kami miliki ini secara kualitas telurnya itu masih bagus. Artinya yang rusak dari telurnya itu paling di angka 1%. Dibandingkan dengan peternak yang lain, mereka sudah bisa mengalami kerusakan telur 3-5%. Jadi kelihatan dari fisik telurnya, banyak yang putih, yang pucat, sedangkan punya kami walaupun saatnya harusnya sudah akhir tapi masih bagus telurnya, masih agak coklat gitu. Kalau menurut saya cukup bagus ya. Cukup bagusnya karena memang kalau orang-orang yang usia muda itu kan secara inovasinya bagus, terus secara fisik juga masih kuat. Cuman hanya satu, memang harus ada pendampingan. Biasanya memang kalau di usia muda kan seketika punya uang, dia digunakan untuk yang senang-senang saja lah. Artinya tidak berpikir bagaimana jangka panjangnya untuk pengembangan. Jadi harus ada suatu pendampingan dari orang yang lebih dewasa. Gitu. Kalau menurut saya bisnis ini sangat prospektif ya. Karena kalau saya mencermatin di lapangan bahwasannya telur ini kan suatu bahan pokok. Dan ternyata pasar itu permintaannya tinggi. Sales saja itu datang ke kandang itu bisa rebutan meminta hasil daripada telur itu, sehingga prospek kedepannya itu sangat bagus. Karena pada dasarnya berapapun telur yang dihasilkan dari para peternak maka bisa diserap oleh masyarakat. Ya, memang untuk kotoran ayam sebaiknya itu per 2 minggu itu ditarik. Jadi seketika 2 minggu itu ditarik maka tidak akan terjadi amoniak yang terlalu amat sangat. Karena seketika ditarik ke tengah secara otomatis kotoran tersebut kering, dan kering itu tidak berefek ke yang lain. Tapi seketika lebih dari 2 minggu itu nggak ditarik, arti tarik itu ditarik ke tengah ya,
itu maka akan numpuk akan terjadi basah, dan ketika basah maka akan mengundang lalat datang sehingga lalat tersebut akan bertelur di situ yang menyebabkan akhirnya amoniaknya bau dan itu akan berdampak kepada ayam itu sendiri seketika amoniak naik ke atas kandang. SOP yang kami terapkan kepada kandang kami atau karyawan kami itu, kami menerapkan sistem kerja jam setengah 8 pagi, terus jam 12 siang istirahat, jam 1 lagi mulai, jam 4 pulang. Nah, itu pagi mereka datang setengah 8 itu yang diterapkan adalah mereka datang kontrol dulu kondisi pakan ayamnya. Seketika pakan ayam yang di dalam peralon itu masih ada, maka kami minta untuk anak kandang meratakan dulu yang ada itu agar bisa dimakan sebelum dikasih makan yang baru. Jadi diratakan dulu. Setelah itu mereka mengganti air yang ada di peralon tempat air minumnya. Setelah diganti air, lalu baru kasih makan yang baru. Itu saat pagi. Biasanya itu dilakukan kisaran setengah jam sampai 1 jam lah maksimal. Setelah itu saya minta SOP-nya untuk anak kandang itu untuk mengkontrol ayamnya satu persatu. Jadi suruh tak minta untuk keliling. Artinya mencermati ketika ada ayam yang tidak mau makan, untuk memeriksa. Artinya dilihat dulu kondisinya. Kenapa nih ayam kok nggak mau makan? Apakah sakit? Apakah bagaimana? Nah, kalau memang sakit, maka segera ada penanganan, yaitu baik diberikan obat bentuknya kapsul ataupun disuntik atau diinjeksi. Itu penerapannya. Setelah selesai dia mengasih makan, kontrol selanjutnya adalah mereka ngambil dari produksi telurnya. Setelah itu baru telur tersebut dibawa ke gudang dan dikemas dalam bentuk peti. Nah, setelah jam istirahat jam 1 siang, mereka mulai mengganti air yang kedua kalinya, sekaligus ngasih makan untuk yang sorenya. Sampai jam 4 dia bisa pulang. Harapannya tentunya kami selaku pengusaha bisa bekerjasama dengan para pemilik yang menyediakan pakan, sehingga untuk harga pakannya ini bisa terkontrol, sehingga kami bisa memanage antara operasional dengan marginnya bisa adalah keuntungan selaku kami pengusaha. Dan tolong ini pesan buat saya, harganya karena kami ini bisa menghasilkan BEP-nya di angka 18.000, tolong harga telur kalau bisa lebih dari harga itu sehingga kami bisa mendapatkan keuntungan gitu. Tapi kalau sudah di bawah harga 18, siap-siap peternak mengalami kerugian. Ya, sama-sama. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua, terutama kaum milenial yang mungkin ada keinginan untuk berkecimpung atau masuk ke dalam bisnis ini. Saya aware, artinya siapa yang mau belajar, ayo untuk kemajuan kita bersama. Itu aja yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ya.